Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa dimanapun berada, khususnya di Indonesia, di kota maupun di desa, mungkin di negara lain juga, di benua lain. Kebetulan saya yang membawa acara juga ada di benua Eropa, persisnya ada di Frankfurt, Jerman. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan pendidikan, inspirasi, motivasi, semangat, edukasi dan sebagainya dengan acara yang kita namakan Kopi Bareng bersama Kai Dubes Tosari Wijaya. Artinya dengan nama ini kita ngomongnya santai-santai aja, tapi kita akan belajar dengan perjalanan sejarah Pak Tosari Wijaya, baik sejak masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, kemudian setelah berkeluarga, sepak terjangnya di dunia politik, sosial, budaya, dakwah dan sebagainya, sampai beliau akhirnya ikut bersama-sama pemerintah, bersama masyarakat mengolah negara ini menjadi anggota DPR MPR RI sepanjang 25 tahun, sekitar 28 atau 25 tahun bahkan. Terus akhirnya Kai Tosari ini menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Maroko. Luar biasa. Dalam perjalanan sejarah ini nanti kita banyak memetik hasil, kita akan ungkap melalui acara Kopi Bareng bersama Kai Tosari Wijaya. Pertama kita kenalan dulu deh. Bisa nggak tamu utama kita Pak Tosari? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Gimana? Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, saya sehat-sehat aja. Ya, alhamdulillah. Baiklah, mudah-mudahan kopi bareng ini tentunya ada kopinya. Kai Tosari punya kopi nggak? Saya ada nih gelasnya. Ada, iya. Mana kopi bareng? Namanya kopi bareng. Kopinya campur jahe, Ustadz. Jadi lambang kita ini secangkir kopi lambangnya, namanya kopi bareng. Nah. Karena lagi musim COVID, jadi kopinya dicampur jahe biar hangat, Ustadz. Itu ya, tapi tetap minum kopi. Oh, minum kopi pakai jahe. Jadi pagi sore itu. Ya, ini kita mulai aja ya, Kiai. Kenapa kira-kira jadi populer istilah Kai? Kai ini apa sih? Kalau saya orang Medan, saya nggak tahu Kai. Tahu saya Kiai atau Aki-Aki saya tahu. Nah, kalau Kai ini dari mana ini asalnya dan populer sekali kelihatannya melekat dengan nama Tosari Wijaya. Kai Dubes Tosari Wijaya. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Senang sekali siang ini bisa kita jumpa, Ustadz. Nah, saya ingin, jadi nama ini akan saya jelaskan dulu. Ketika saya jadi dubes di Maroko itu, banyak anak-anak mahasiswa-mahasiswi itu yang rindu ke orang tuanya. Lalu saya katakan, orang tua kamu selama ada di Maroko adalah saya. Panggillah saya ayah. Jadi semua anak-anak mahasiswa itu, mahasiswi juga panggil ayah. Jadi tidak ada bedanya. Jadi ayah yang ada kalau kamu ada di Maroko, ayah kamu saya. Jadi kamu anak-anak saya semua. Tapi kalau kau sudah pulang, saya kembalikan kepada orang tuanya. Saya bilang begitu. Jadi semua senang. Tetapi dalam perjalanannya, di antara anak-anak itu ada yang menikah, terus punya anak. Kemudian di samping juga ada staf lokal itu atau staf yang diplomat juga ada yang melahirkan anak di sana. Nah, ketika mau memperkenalkan kepada saya, lalu dia tanya, sebaiknya saya memperkenalkan bapak ini kepada anak saya gimana?
Nah, lalu saya ingat anak-anak cucu-cucu saya itu panggil saya Kai. Kai itu adalah kakek dalam bahasa Madura. Oh. Nah, jadi kakek namanya kakek dalam bahasa Madura. Jadi kakek. Ya. Berarti kalau di Medan kami panggil kakek itu bahasa Melayu. Opung, ya. Opung. Kalau bahasa Mandelengnya opung. Iya. Jadi pernah dengar kata opung? Sering dengar, itu kan sahabat-sahabat saya banyak yang dari Medan. Nah, jadi melekat itu Kai ya? Ya, jadi cucu-cucu saya itu panggil Kai semua. Nah, akhirnya cucu-cucu saya, anak-anak mahasiswa, mahasiswi atau staf yang berada di Maroko itu, ya panggil aja saya Kai. Nah, orang tuanya, iya, jadi akhirnya orang tuanya mengatakan Kai Dubes. Nah, karena ada orang tua yang lain dipanggil Kai juga, tapi bukan Dubes gitu. Jadi akhirnya yang membedakan gitu. Jadi saya punya cucu banyak berada di Maroko itu. Kebetulan ada staf yang menikah dengan orang Maroko, wanita Maroko, punya anak, juga panggil Kai katanya. Ada staf saya juga begitu. Jadi anak-anak diplomat itu juga panggil saya Kai. Nah sekarang yang diplomat itu yang sudah pergi, ada yang pergi ke Fiji, ada yang pergi ke Quito, ke berbagai negara, anaknya itu dibawa. Dalam Facebook itu selalu manggil, bagaimana kabarnya Kai Dubes? Gitu. Jadi kalau di atas Kai ada lagi nggak? Kan ada Buyut. Buyut, ya Buyut memang. Buyut. Belum ada yang panggil Buyut? Ada dari Cicit ya. Generasi keempat dari saya itu saya sudah punya cicit satu. Waduh. Berarti Pak Tosari nggak muda lagi nih ya? Ya, yang muda itu semangatnya Ustaz. Saya kira tadi muda karena masih kayak saya, nggak jauh dari saya. Saya umurnya kan sekitar 50-60. Ternyata berapa umur? Ya, umur saya sekarang berapa kira-kira? Baru 80 Ustaz. Oh baru, Masya Allah. Tapi baru 80. Berarti lahirnya tahun 1940, belum merdeka? 40, ya 40. Oh, itu berapa zaman udah ya? Berapa presiden udah? Ya. Luar biasa nih. Zaman penjajahan Jepang itu saya sudah merasakan itu. Tahun 40 sampai 45 itu berarti ada 5 tahun saya berada dalam jajahan Jepang. Di kampung mana lahirnya? Jadi saya lahir di desa Pandean, kecamatan Paiton. Mungkin Paiton ini sebuah kota kecamatan yang sekarang sangat terkenal kota itu karena menjadi pusat pembangkit listrik yang menyambungkan antara Jawa dan Bali. Jadi kalau orang menyebut Paiton itu pasti yang diingat adalah pembangkit listriknya itu berada di seluruh Jawa itu. Transmisinya ada di Paiton itu. Kalau mulai sekarang saya kalau disebut Paiton yang teringat Pak Tosari Wijaya. Oh iya. Mana tahu satu saat saya main ke Paiton. Di Paiton itu juga ada peninggalan pabrik gula waktu zaman saya sekolah itu, tapi sudah mesin-mesinnya sudah diangkut oleh Jepang. Jadi dulu kan terkenal pabrik gula di Pulau Jawa katanya. Berarti salah satunya di Paiton. Di Paiton banyak Ustaz. Yang di dekat Paiton banyak, ada di Gending, ada di Wonolangan, ada di Pajarakan. Itu banyak pabrik gula. Berarti kalau nanam tebu di sana subur ya? Ya. Memang malah justru pemerintah ikut campur itu mengatur giliran antara tanam padi, tanam jagung, tanam tembakau, lalu tanam tebu itu ada diatur itu. Kalau tidak diatur malah musimnya tidak tepat. Gitu. Jadi untuk memenuhi permintaan pabrik tebu itu jadi diatur penggilingannya. Jadi musim-musiman Ustaz. Nah, baik, saya mau bertanya kalau sekarang ini kan orang lahir itu ada yang sesar, ada yang ke rumah sakit. Kalau Kai Tosari dulu lahirnya kemana? Ke bidan di rumah atau ke rumah sakit? Yang saya tahu, walaupun tidak pernah diberitahu,
pada zaman saya itu tidak ada istilah bidan, Ustaz. Dukun anak, dukun melahirkan anak. Jadi, tapi bukan dukun yang bahasa jampi-jampi kan? Bukan. Jadi jadi di sana ada orang-orang tua yang sudah berpengalaman yang biasanya kalau ada orang hamil itu sudah dijaga, dipelihara oleh seorang namanya dukun, tapi dukun melahirkan anak. Lalu kalau waktu melahirkan ya mereka yang mengatur dan tidak pernah kemana-mana, di dalam rumah itu saja. Jadi saya dilahirkan bukan oleh poliklinik, apalagi oleh seorang dokter, seorang bidan, tidak. Jadi saya meyakini bahwa saya ini dilahirkan atas bantuan dukun anak melahirkan. Tuh, dukun beranak aja yang membantu melahirkan bisa jadi dubes, bisa jadi MPR lah. Nah, saya dilahirkan sama bidan di rumah sakit cuma gini doang jadinya. Harus lebih dari itu, Ustaz. Mestinya, karena saya udah pakai bidan, saya udah di rumah sakit ya kan, harusnya lebih hebat, tapi nggak bisa, belum bisa nyalip. Kok masih ada 20 tahun lagi. Saya malah pernah tahu ketika jadi keluar anak saya ini bersaudara 4. Ya. Bersaudara 4, saya yang tertua. Jadi tahun 40 itu saya lahir tertua, tapi saudara 4. Nah, seingat saya, adik saya yang terakhir, yang keempat itu, jadi ibu itu melahirkan di rumah, itu ribut dengan pakai bantal sapu dari lidi. Jadi itu tradisinya, Ustaz. Jadi orang-orang tua pada zaman saya itu, kalau mau melahirkan, itu melahirkan di rumah, dibantu oleh dukun melahirkan anak itu bantalnya harus pakai sapu. Saya sudah tahu mengapa harus pakai sapu, bukan pakai bantal. Itu. Kepalanya dikasih sapu gitu untuk pengganti bantal. Pengganti bantal, jadi dijadikan bantal gitu. Nah, ini kan pada zaman itu mungkin masih dalam transisi dari budaya lama ke budaya baru, tapi masih dalam transisi. Jadi bidan belum masuk, kemudian poliklinik jauh dari, jadi harus dibawa ke tempat lain, dan itu saya kira akan menyulitkan juga. Sedang mereka ibu-ibu yang mau melahirkan itu kan perjalanannya masih jauh. Jadi nanti barangkali pada saatnya saya jelaskan bahwa perjalanan sekolah saya di kelas 4, 5, 6 itu dari desa Pandean tempat saya lahir itu ke kota Paiton itu 11 kilo, Ustaz. Ya, nanti kita cerita berarti memang anak dulu itu kesannya penuh perjuangan ya. Ya, jadi saya ingin menceritakan tentang kelahiran ini. Jadi kalau ada ibu-ibu mau melahirkan ke poliklinik itu ada di Paiton. Oh, ada juga. Ya, ada di Paiton. Tapi saya tidak tahu apakah di sana juga melayani kelahiran atau cuma untuk penyakit saja gitu, mengobati orang dan sebagainya. Saya juga tidak tahu, tapi di sana pasti ada dokter setidaknya ada bidan. Ya, jadi kita kepingin banyak tahu ini tentang zaman dulu itu. Kalau orang melahirkan itu dulu katanya dikasih di keningnya itu apa itu kayak jamu-jamu. Itu apa? Iya. Itu kalau yang saya tahu itu daun sirih dicampur dengan kapur, campur dengan yang kayak untuk menginang. Untuk inang itu kan ada tiga campuran itu, Ustaz. Orang yang ada kapur, namanya kapur, bukan kapur. Ya, kapur. Ada kapur, ada sirih, ada satu lagi. Itu kemenyan. Yang produk ini banyak dari Sumatera ini, Ustaz. Dan sekarang diekspor ke India. Ya, nah, tujuannya itu apa tuh ditaruh di kening? Nah, ya itu termasuk kalau yang saya dengar, Pak benar apa tidak, itu untuk mengusir setan katanya, supaya tidak terganggu. Tapi saya bisa mengerti. Mengertinya begini, kalau orang melahirkan itu banyak mengeluarkan darah. Nah, kemungkinan karena kekurangan darah itu mungkin dan keseimbangan
aliran darahnya, kemudian fisiknya kemungkinan akan berkurang. Nah, bagaimana dia supaya sehat? Nah, mestinya kalau kedokteran kan terus disuntik, terus dibersihkan dan sebagainya. Kalau zaman saya itu, jadi kalau ada ibu-ibu berjalan dan jalannya masih belum sempurna, lalu di dahinya itu ada kelihatan dipakai kapur sirih dan apa namanya, lupa satu lagi yang buat mirah itu. Nah itu tandanya baru selesai melahirkan. Terus ada lagi saya dengar dulu gunting-gunting, apa itu gunting, takut diganggu setan katanya. Ya itu biasanya gunting itu ditaruh di kancing baju di depan. Di baju di depan itu digantungin gunting itu. Saya juga tidak tahu, juga tetap bahasanya untuk mengusir gangguan. Ya. Memang rupanya sering ada terganggu sama setan kalau orang lagi hamil gitu. Dugaan saya bukan itu, Ustaz. Ya karena melahirkan jadi banyak mengeluarkan darah, kemudian terjadi mungkin keseimbangan sarafnya berkurang, kemudian menjadi lemah. Nah, barangkali itu. Cuma kok nangkapnya kok terus diganggu setan gitu. Mungkin kalau diberi vitamin, makan banyak itu makin dapat sehat. Mungkin supaya gampang jawabnya, karena kan nanti cucu-cucu nanya cerewet, ini kemana, ini gimana, jadi jawabnya, itu betul. Setan selesai jadi. Padahal mungkin ada. Jadi langsung menerima aja. Karena takut sama setan. Ya. Nah, kemudian biasanya lahir anak di bedung. Kai dubes ini di bedung nggak dulu? Wah. Saya tidak pernah melihat itu, Ustaz. Kalau saya untuk saya sendiri tentu tidak lihat, tapi untuk melihat saudara-saudara kita, ponakan kita, nggak ada istilah di bedong itu, Ustaz. Dan pada saat itu yang namanya bahan tekstil itu sangat terbatas. Jadi saya masih ingat sekali, saya pada sampai tahun 45 itu kan masih berhadapan dengan zaman Jepang. Jadi zaman Jepang itu, ibu saya itu memakai kain untuk penutup badan itu dari karet. Allah, ya. Panas. Pasti panas. Karena apa? Karet itu ganti kebun saya. Jadi di sekitar rumah itu ada kebun, ditanamin kapas. Yang kapasnya itu dibeli oleh Jepang lah gampangannya. Karena yang nyuruh. Lalu dapat hadiah itu kain, jadi itu kain yang dipakai. Di tekstil itu tidak semeriah kayak sekarang, Ustaz. Saya ingat waktu masih kecil itu, saya 1 tahun cuma 1 kali dibelikan baju itu. Itulah kain, makanya kita bersyukur merdeka ini. Kalau kita dijajah kayak gitu keadaannya. Sekarang juga di Syria, di mana itu ya, walaupun mereka udah modern kaya, bukan perang dia, tapi karena konflik di dalam, mereka pengungsi. Yang kaya pun segera jadi miskin. Karena itu kita belajar banyak lah, jangan kita dijajah lagi, janganlah kita kelahi-kelahi ya, supaya jangan mengalami kayak keluarganya Kai ini. Betul. Dan itu pun karena keluarga saya itu, kalau perhitungan dugaan saya, keluarga saya itu adalah keluarga kelas menengah di kampung. Ada yang lebih kaya, lebih mampu. Biasanya di keluarga kepala desa, camat, namanya sekretaris desa itu, semua keluarganya itu umumnya kan orang-orang kaya. Nah, kalau keluarga saya ini keluarga menengah, karena walaupun sekolahnya tidak selesai sekolah dasar, orang tua saya itu sampai kelas 5 katanya, dia masih bisa jadi pegawai negeri. Jadi masih bisa ada bacaan-bacaan, tapi tidak sekaya dari keluarga kelurahan, Pak Haji yang punya tanah luas gitu. Jadi keluarga saya itu pas-pasan saja. Jadi kalau beli baju ada waktu itu ya. Kenapa? Listrik nggak ada ya, lampu teplok. Oh, jangan tanya listrik. Mungkin listrik ini setelah Orde Baru ini aja ada, Ustaz. Tahun belakangan ya. Ya, jadi saya sepanjang hidup saya ketika di desa, ketika pindah di kota, kemudian pindah lagi ke kota yang lain. Di kampung itu belum ada listrik, Ustaz.
ada ya. Nah, setelah ada di Jakarta tuh listrik baru masuk. Terus lampunya pakai lampu apa? Dulu ada lampu teflon yang pakai minyak tanah, kemudian hidung kita hitam gitu. Saya pernah juga itu ngalamin waktu kecil. Mungkin ada satu lagi sebelum itu, Ustaz. Jadi waktu zaman Jepang itu tidak ada minyak tanah. Aduh. Ya. Jadi untuk penerangan di rumah itu biasanya dinyalakan setelah ada maghrib dan kira-kira sampai jam 8 itu baru dimatikan. Jadi kemudian tidak ada penerangan lagi. Itu dibuat dari jarak. Tahu jarak? Iya, jarak. Ya, bahan baku jarak. Dijadikan bahan apa? Bahan untuk energi kan? Ya, untuk energi itu. Tapi itu jarak itu ditumbuk, dicampur dengan kapuk. Lalu dibuat kayak sate itu, Ustaz. Ada lidi kayak sate. Nah, itu yang dinyalakan dari jam 6 sampai jam 8 kira-kira begitu. Jadi mengaji itu juga pakai itu, Ustaz. Oh, pokoknya ada filmnya itu. Kai, buat filmnya dong biar menarik itu. Iya, betul. Jadi kalau sudah kita punya di rumah itu punya cadangan 4, 5, 6 batang energi itu, kalau sudah mulai tinggal 1, tinggal 2 itu sudah mulai numbuk lagi dari jarak. Jarak dicampur kapuk kemudian dibuat kayak sate. Kalau sekarang jarak itu dianggap energi terbarukan, padahal bukan terbarukan. Sebelum ada energi kita, itulah energi sebenarnya. Betul, dan itu yang kita dipakai penerangan itu sepanjang zaman Jepang itu. Jangan-jangan sekarang inspirasinya dari itu ya. Kenapa sekarang dijadikan itu alternatif pengganti energi oil? Mungkin dari situ. Bisa terjadi. Ya? Karena jadi orang mulai melakukan, mungkin di kota-kota yang sudah maju mulai melakukan penelitian, jarak ini bisa mengeluarkan energi. Jadi tanaman zaman Jepang yang saya tahu, pertama tiap halaman kebun itu ditanamin kapas. Kapasnya itu dibeli oleh Jepang. Saya tidak tahu bagaimana tentang harganya. Karena saya tahu ikut nanam, karena ikut juga memetik kapasnya di kebun saya itu. Nah, itu yang sangat populer. Yang kedua adalah untuk penerangan jarak. Jadi menanam kapas dan menanam jarak pada zaman Jepang. Jadi saya anak-anak mengikuti itu. Yang insya Allah tidak dialami oleh anak-anak saya. Iyalah, kan sekarang terus maju bergeser, nggak mungkin mundur ke belakang lagi. Tapi kalau kita berantem saja selalu dijajah lagi, kita miskin lagi, kita bisa miskin nggak ada lagi. Nah, janganlah ya, kita kompak-kompak aja, kita bangun negara ini dengan baik supaya kita jangan dijajah lagi, tapi kita malah terhormat di mata masyarakat internasional. Nah, ini bicara sama Kai Dubes ini enak sekali. Kenapa? Bertemu zaman sebelum merdeka, nanti kita akan dengar kelanjutannya zaman saat merdeka, baru-baru merdeka. Itu pasti banyak kisah-kisah yang menarik yang nggak pernah kita dengar. Sekarang kita cara yang lain lagi coba. Ketika masa kecil itu, kalau kita ada orang mau melahirkan, perhatian tetangga bagaimana? Oh ya, tetangga sangat gotong royongnya sangat kuat. Biasanya kalau melahirkan itu kan berarti kalau saya tahun 40, mungkin sesudah 45 itu sudah mulai ada minyak tanah. Nah, itu ada yang kirim 1 botol minyak tanah ke rumah itu, Ustaz, kalau ada orang melahirkan. Ada yang juga ngirim beras. Ya, padahal kondisinya sama saja, yang kaya yang miskin itu sama. Tapi tetap yang miskin tapi masih bisa berbagi ya. Berbagi. Ya, jadi saya teringat pada zaman Nabi itu yang namanya sedekah itu kan bukan orang kaya. Justru orang miskin yang akan melakukan perjalanan pertempuran itu kan juga menyumbang beras untuk konsumsi pada pejuang-pejuang zaman Nabi itu. Jadi turunan orang miskin itu tidak merasa miskin pada saat perjuangan seperti itu, Ustaz. Nah,
Itu terjadi di zaman saya antara sekitar 40-50 lah begitu. Jadi saya lihat, kalau pergi ngaji ke Langgar itu kadang-kadang bawa minyak tanah begitu. Ya, kalau beras mesti dikirim kepada Pak Kiainya begitu. Jadi itu masih terbiasa. Ketika orang melahirkan juga begitu. Tetangga itu banyak bawa beras, bawa minyak tanah gitu untuk penerangan. Itu setelah bergeser dari mengurangi menggunakan jarak yang ditumbuk tadi menjadi minyak tanah. Nah, itu betul. Jadi pada waktu menggunakan minyak tanah, kalau itu minyak tanah sebagai penerangan semalam suntuk, itu hidung itu jadi hitam, Ustaz. Iya, jadi hitam itu berisi apa namanya, asap. Tulang. Nah, kalau di Medan namanya jelaga. Iya, itu. Ya. Saya sering itu di Langgar, waktu di musola, tidur di musola juga begitu. Jadi terus dulu sering katanya kalau orang melahirkan itu nanti datang kuntilanak, itu ada nggak ceritanya di sana? Cerita itu ada, tapi tetap ada itu daya tangkalnya itu. Agak gunting di kantong. Memang seru juga cerita dulu ya, kayak perang Bratayuda. Betul. Tetapi saya mungkin mulai berpikir setelah dewasa. Jadi katanya untuk menolak setan begitu, ya mungkin termasuk kuntilanak itu. Tapi setelah saya tahu proses kelahiran mengeluarkan darah yang banyak itu memang secara fisik kekurangan darah itu. Kan tidak ada namanya infus pada zaman itu, Ustaz. Ya, Kak Dubes masih ingat nggak kalau orang melahirkan biasanya ada upacara-upacara gitu, ada turun tanah kayak kalau di Jawa ada turun tanah, ada 7 bulan. Bisa cerita tentang ini? Ada. Jadi ketika 7 bulan itu selamatan, disebut selamatan itu tahlil baca doa. Jadi semua tetangga diundang, bawa berkat, pulangnya dibawa berkat gitu. Jadi, 7 bulan dalam kandungan itu? Ada 7 bulan. Jadi 7 bulan. Nanti ada Ya, ada tahlilan begitu, Pak. Jadi kalau sudah melahirkan, nah itu turun tanah itu ada istilahnya adatnya itu. Turun tanah itu dibuat kayak tangga dari tebu. Di sana kan mungkin karena banyak pabrik gula jadi banyak tebu gitu. Tebunya itu dibuat kayak tangga begitu. Jadi anak yang belum turun tanah lalu pura-puranya dari tangga tebu itu dibawa turun sampai ke tanah. Nah, baru anak ini boleh bermain-main di tanah. Sebelum itu nggak boleh ya? Tidak boleh. Jadi, saya setelah dewasa baru mikir, ini untuk menjaga supaya steril anak ini tidak kena penyakit begitu. Tapi kan sekarang nggak muncul itu jadi kearifan lokal ya? Iya, kearifan lokal. Jadi sama seperti pamannya menjelang maghrib itu waktunya orang mau sholat. Kemudian yang anak-anak harus pergi ke Langgar, ke musola. Ya, tapi ada kadang-kadang duduk di depan pintu waktu menjelang maghrib itu. Itu juga dilarang itu, tidak boleh duduk di depan pintu pada menjelang maghrib. Dan dia ketabrak setan. Nah, gitu Ustaz. Ketabrak setan. Pantang katanya ya, pantang. Ya. Nanti kalau perempuan duduk di pintu jauh jodohnya katanya, benar tuh? Iya. Jadi sebenarnya itu kan kearifan lokal. Kalau kita terjemahkan secara sadar, sebenarnya betul. Umpamanya ada nilai. Kalau anak-anak duduk di depan pintu ketika menjelang maghrib, kan maksudnya supaya berangkat ke musola. Atau kesenggol nanti orang mau keluar masuk terhambat. Betul, kesenggol sendiri. Jadi kearifan itu banyak. Saya mengalami perjalanan hidup zaman anak-anak. Tapi Kotosari ternyata nama sebuah kecamatan di daerah dekat Bromo.